Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Istos Diana, NPM 1775426. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Skala Usaha Tani Padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Fadila Margasati, SSP MSI dan Dr. Fitriani, SP MEP. Dengan dosen pembahas yaitu Insinyur Bina Undayawati, MP. Pendahuluan, latar belakang. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mendorong perekonomian di Indonesia. Kaya akan kondisi alam membuat masyarakat Indonesia pada umumnya berprofesi sebagai petani yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional. Salah satu komoditas strategis sektor pertanian adalah padi. Padi merupakan komoditas terpenting dan sangat pokok untuk konsumsi pangan masyarakat nasional. Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki hasil panen padi sawah yang cukup besar adalah Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan menempati posisi ketiga sebesar 265.878 ton padi setelah Lampung Tengah dan Lampung Timur. Kabupaten Lampung Selatan memiliki beberapa wilayah kecamatan sentra produksi padi, salah satunya adalah Kecamatan Candipuro. Pada tahun 2019, produksi padi terbesar kedua di Kabupaten Lampung Selatan adalah Kecamatan Candipuro sebesar 31.959 ton dan memiliki luas panen sebesar 4.471 hektar. Tanaman padi berpotensi untuk dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kecamatan Candipuro. Produksi padi di Kecamatan Candipuro mengalami naik turun dari tahun 2014 sampai 2019. Produksi padi pada tahun 2017 mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya, yaitu naik sebesar 40,44%. Namun pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019, produksi padi di Kecamatan Candipuro mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu sebesar min 30,42% dan min 44,59%. Analisis pendapatan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi padi di Kecamatan Candipuro untuk mencegah produksi menurun ataupun menjaga agar produksi padi di Kecamatan Candipuro meningkat perlu dilakukan. Produksi padi memerlukan berbagai jenis masukan atau input sarana produksi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas. Tinggi rendahnya produksi suatu usaha tani tergantung pada bagaimana petani dalam mengalokasikan faktor produksi yang digunakan. Pada usaha tani, produk yang dihasilkan akan baik apabila penggunaan faktor produksi yang telah disediakan sudah dimanfaatkan secara efisien. Peningkatan produksi pertanian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi petani. Namun, produksi masing-masing petani berbeda-beda karena ada perbedaan luas lahan, modal, dan tenaga kerja yang digunakan. Adanya perbedaan pendapatan akan mempengaruhi kesejahteraan masing-masing keluarga petani. Berdasarkan uraian di atas, maka analisis faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani padi dan pendapatan di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan menjadi penting sebagai topik tugas akhir yang dipilih. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis tingkat pendapatan usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang ketiga, menganalisis ekonomi skala usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Sebuah kegiatan produksi usaha tani padi sawah memerlukan pengadaan input produksi sebagai faktor produksi usaha tani, seperti kepadatan benih, pupuk organik, pupuk urea, pupuk NPK, herbisida, pestisida, tenaga kerja, dan dami musim. Input produksi tersebut selanjutnya digunakan dalam proses atau pelaksanaan produksi usaha tani padi sawah. Produktivitas dapat menggambarkan penggunaan input atau faktor produksi dalam suatu usaha tani. Selain terkait dengan penggunaan input produksi, produktivitas yang belum optimal juga dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh petani. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan melihat
fakta yang ada di lapangan, yaitu untuk menganalisis pendapatan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Candipuro. Skala usaha tani atau return to scale adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dari usaha tani padi di Kecamatan Candipuro mengikuti kaidah increasing, constant, atau decreasing return to scale. Kondisi skala usaha tani penting untuk diketahui karena petani dapat mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu usaha dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya adalah kontribusi. Yang pertama, bagi petani di lokasi penelitian, khususnya di Desa Sido Asri, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk mengambil keputusan dalam penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Yang kedua, bagi pengambil kebijakan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan pertanian selanjutnya. Yang ketiga, sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah skala usaha tani dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dibahas di laporan tugas akhir saya yaitu ada usaha tani padi, teori produksi, fungsi produksi Kopdoglas, konsep skala ekonomi usaha atau return to scale, selanjutnya biaya usaha tani, pendapatan usaha tani, rasio imbangan penerimaan dan biaya atau RC. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah, studi kasus Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara oleh Hashim dan kawan-kawan tahun 2013 dengan metode analisis regresi berganda dan pendekatan nominal. Hasil dari penelitian ini adalah secara bersama-sama faktor-faktor bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah. Dan secara sendiri-sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah adalah pestisida, sedangkan bibit, pupuk, dan tenaga kerja tidak mempengaruhi produksi padi sawah. Pendapatan bersih usaha tani padi sawah cukup tinggi untuk setiap musim tanam, yakni Rp 17 juta per hektar. Karakteristik sosial ekonomi yang memiliki hubungan dengan produksi padi sawah ialah luas lahan. Yang kedua ada analisis pendapatan usaha tani padi Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara oleh Listiani dan kawan-kawan tahun 2019 dengan metode pendekatan nominal dan metode penduga regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata pendapatan petani padi di Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara per musim tanam adalah Rp 8 juta per 0,5 hektar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi adalah biaya pestisida dan biaya lahan, sementara biaya pupuk, biaya bibit, dan tenaga kerja tidak mempengaruhi pendapatan petani padi di Kecamatan Melongo. Yang ketiga yaitu analisis dan faktor-faktor produksi usaha tani ubi kayu oleh Anggraini dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis pendapatan, analisis Kopdoglas, uji koefisien determinan, uji F, dan uji T. Dengan hasil penelitian adalah pendapatan usaha tani ubi kayu. Petani yang menjual ke pabrik lebih besar dibandingkan pendapatan usaha tani ubi kayu petani yang menjual ke pedagang pengepul. Nilai RC rasio sama-sama memiliki nilai dari 1 yang berarti bahwa usaha tani ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah adalah luas lahan, jumlah bibit, pupuk N, pupuk P, pupuk K, dan dami saluran pemasaran. Variabel yang paling responsif terhadap produksi ubi kayu adalah luas lahan. Yang keempat, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kecamatan Utoli, Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Unatri oleh Ifgayani dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan metode analisis regresi berganda dan Kopdoglas serta koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Hasilnya yaitu luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk Ponska, tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi baik secara parsial maupun secara simultan.
Secara simultan, faktor luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk ponska, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap faktor produksi dengan nilai F hitung sebesar 58,528 lebih besar dari F tabel 3,76 dengan signifikansi pada alfa 1%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Desa Sumongko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk oleh Manggala dan Arvida pada tahun 2018 dengan metode analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi linear dan uji hipotesis, maka didapatkan variabel luas lahan, modal, dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produksi padi di Desa Sumongko. Selanjutnya adalah metode penelitian, tempat dan waktu. Lokasi dan tempat penelitian ini yaitu di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan Juni sampai bulan Oktober tahun 2021, mulai dari pengambilan data sampai penyusunan laporan hasil penelitian. Selanjutnya adalah rancangan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Analisis bersifat kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan dari data yang diperoleh secara jelas dan terperinci. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada petani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Dan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik BPS Lampung, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, dan Balai Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan. Selanjutnya adalah metode pengambilan sampel. Jenis metode yang digunakan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus Lovin. Dengan rumus N untuk ukuran sampel sama dengan N besar untuk ukuran populasi dibagi 1 plus N untuk kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir pangkat 2. N sama dengan 773. Ini adalah populasi tani padi yang tergabung di kelompok tani di Desa Sidoasri. Dibagi 1 plus 773 dikali 0,15 pangkat 2, didapat hasil ukuran sampel yaitu 42,03 yang dibulatkan menjadi 42 orang. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Ada produksi dalam satuan kilogram, luas lahan dalam satuan hektar, benih dalam satuan kilogram, kepadatan benih dalam satuan kilogram per hektar, pupuk organik dalam satuan kilogram, pupuk urea dalam satuan kilogram, pupuk NPK dalam satuan kilogram, herbisida dan pestisida dalam satuan liter, tenaga kerja dalam satuan HOK atau hari orang kerja, dan dami musim itu untuk musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biaya produksi dan penerimaan yang nantinya akan dihitung pendapatan dan analisis RC ratio dan BC ratio. Selanjutnya adalah pendugaan model faktor produksi. Model fungsi produksi koabiogas untuk usaha tani padi sebagai berikut. Len Y sama dengan len A plus beta 1 len X1 ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3 ditambah beta 4 len X4 ditambah beta 5 len X5 ditambah beta 6 len X6 ditambah beta 7 len X7 ditambah dami plus E. Untuk keterangannya yaitu Y produksi padi dalam kilogram,
Beta 1 sampai beta 7 yaitu koefisien arah regresi masing-masing variabel bebas. A untuk konstanta, X1 untuk kepadatan benih dalam kilogram per hektar, X2 untuk pupuk organik dalam kilogram, X3 pupuk area dalam kilogram, X4 pupuk NPK dalam kilogram, X5 herbisida dalam liter, X6 pestisida dalam liter, X7 tenaga kerja dalam HOK, D untuk dami musim, 1 untuk hujan, dan 0 untuk kemarau, E kesalahan atau error term. Selanjutnya untuk metode analisis data, untuk uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda dengan uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Selanjutnya analisis ekonomi skala usaha tani. Rahim A dan Hastuti RDR tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mengetahui skala usaha tani dapat dengan menjumlahkan koefisien regresi atau parameter elastisitasnya, yaitu beta 1 ditambah beta 2 ditambah titik-titik ditambah beta n. Dengan mengikuti kaidah return to scale, yaitu yang pertama, skala ekonomi usaha dengan kenaikan hasil yang meningkat disebut increasing return to scale. Yang kedua, skala ekonomi usaha dengan kenaikan hasil yang tetap disebut constant return to scale. Dan yang ketiga, skala ekonomi usaha dengan kenaikan hasil yang menurun yaitu decreasing return to scale. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran lokasi penelitian dari kondisi geografis. Penelitian ini dilaksanakan di desa Sido Asri. Sido Asri sendiri memiliki 6 dusun dengan luas wilayah plus minus 500,97 hektar dengan batasan-batasan wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan desa Cintamulya, sebelah timur berbatasan dengan desa Wegelam, sebelah barat berbatasan dengan desa Rantau Minyak, sebelah selatan berbatasan dengan desa Sidorejo, kecamatan Sidomulyo. Selanjutnya kondisi sosial dan ekonomi desa Sidoasri, yaitu dengan jumlah penduduk yaitu 4.533 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.334 jiwa dan perempuan 2.199 jiwa. Penduduk desa Sidoasri mayoritas memiliki mata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Selanjutnya adalah karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan umur responden di desa Sidoasri, kecamatan Candipuro. Berdasarkan tabel, rentang umur 39 sampai 51 berjumlah 19 petani dengan persentase 45,23% dan rentang umur 52 sampai 64 tahun berjumlah 18 responden dengan persentase 42,85%. Artinya, petani padi di desa Sidoasri termasuk usia produktif menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Usia produktif untuk bekerja yaitu 15 tahun sampai 64 tahun. Ini adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Rata-rata responden pada penelitian ini semuanya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang dengan persentase 100%. Hal ini disebabkan karena usaha tani menguras tenaga yang lebih banyak, membutuhkan tenaga kerja laki-laki seperti pengolahan lahan, pemeliharaan, pemupukan, pengairan, panen, dan pasca panen, serta kemampuan fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel dapat diketahui pendidikan petani responden padi di desa Sidoasri mengikuti pendidikan formal atau bersekolah meskipun dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Persentase petani responden dengan tingkat pendidikan yang tertinggi yaitu SMP atau sekolah menengah pertama yaitu sebesar 52,38% dengan jumlah petani yaitu 22 orang.
Ini adalah karakteristik responden berdasarkan tanggungan keluarga. Keluarga akan berkaitan dengan proses usaha tani. Keluarga dapat menjadi motivasi dalam bekerja. Jumlah tanggungan keluarga petani padi di Desa Sido Asri dapat dilihat pada tabel, yaitu jumlah tanggungan keluarga terbanyak 3-4 orang dengan persentase 57,14 atau sebanyak 24 orang petani. Posisi kedua dengan jumlah tanggungan lebih dari 4 orang sebanyak 17 orang dengan persentase 40,47%, dan jumlah tanggungan keluarga terendah yaitu tanggungan kurang dari 3 dengan persentase 2,38% atau sebanyak 1 orang. Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan lamanya bertani. Lamanya bertani pada responden petani padi di Desa Sido Asri berkisar dari 5 tahun sampai dengan 40 tahun bertani padi. Hubungan berpengalaman petani dengan jumlah produksi memiliki hubungan yang positif. Semakin lama pengalaman bertani dari seorang petani, diharapkan petani tersebut sudah mampu menghadapi situasi atau hal-hal yang terjadi dalam kegiatan bertani, khususnya usaha tani padi, menurut Sutarto tahun 2008. Klasifikasi lamanya bertani padi dapat dilihat pada tabel. Persentase terbesar yaitu petani yang lama bertani 5-15 tahun sebesar 54,76% atau 23 petani. Urutan kedua yaitu petani dengan lama bertani 16-30 tahun sebesar 33,3% atau sebanyak 14 petani. Lama bertani 31-40 tahun yaitu 5 orang petani dengan persentase 11,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor andalan dan tumpuan yang memenuhi sebagian besar warga di Desa Sido Asri. Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan luas lahan. Berdasarkan tabel dapat dilihat petani padi di Desa Sido Asri didominasi oleh petani dengan luas lahan 0,5 hektar, yaitu sebanyak 17 orang dengan persentase 40,47%. Selanjutnya adalah analisis usaha tani padi. Biaya usaha tani terdiri dari biaya variabel, variabel cost, dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi dan habis dalam satu kali proses produksi. Biaya variabel yang digunakan dalam kegiatan usaha tani padi di Desa Sido Asri yaitu benih, pupuk organik, pupuk NPK, pupuk urea, pestisida, tenaga kerja, karung, dan biaya angkut. Berdasarkan tabel dapat dilihat rata-rata biaya input produksi berdasarkan dua musim, yaitu yang pertama ada musim hujan yaitu MT1 dan yang kedua musim kemarau yaitu MT2, dengan total rata-rata biaya input produksi yaitu sebesar Rp8.015.309. Berdasarkan tabel, biaya pembelian yang paling besar adalah tenaga kerja yaitu sebesar Rp4.330.345 untuk 1 tahun. Dikarenakan dalam kegiatan usaha tani padi terdapat beberapa kegiatan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, dan pemanenan. Setiap kegiatan, terutama kegiatan pengolahan lahan, penanaman, dan pemanenan membutuhkan jumlah tenaga yang tidak sedikit, sehingga biaya untuk tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani juga besar. Selanjutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Biaya tetap meliputi biaya sewa lahan, biaya sewa alsintan, biaya irigasi, biaya sumur bor, dan biaya penyusutan peralatan. Berdasarkan tabel, total rata-rata biaya tetap usaha tani padi sawah per tahun di Desa Sido Asri yaitu sebesar Rp3.810.504. Rata-rata biaya tetap yang harus dikeluarkan petani padi dengan persentase terbesar yaitu untuk membayar sewa alsintan yaitu sebesar Rp2.300.000 untuk 2 kali musim tanam dengan tingkat persentase 60,36%. Nilai persentase lebih besar dari biaya tetap lainnya karena seluruh petani
padi di Desa Sidoasri telah menggunakan Alsintan untuk kegiatan pengolahan lahan dan pemanenan. Tetapi petani di Desa Sidoasri belum memiliki Alsintan sendiri, sehingga para petani di Desa Sidoasri menyewa Alsintan ini kepada Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani yang ada di Desa Sidoasri. Selanjutnya adalah biaya total. Biaya total adalah semua biaya yang dibayarkan untuk faktor produksi yang digunakan oleh petani padi meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel meliputi biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya tetap meliputi biaya sewa lahan, biaya sewa alsintan, biaya irigasi, biaya sumur bor, dan biaya penyusutan peralatan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk kegiatan usaha tani padi sawah adalah sebesar Rp11.825.813 per tahun untuk 2 kali musim tanam. Persentase terbesar terdapat pada pengeluaran biaya variabel sebesar 67,78%, sedangkan untuk biaya tetap persentasenya lebih kecil yaitu sebesar 32,22%. Selanjutnya adalah analisis pendapatan usaha tani padi. Berdasarkan tabel dapat dilihat pendapatan yang diperoleh petani padi di Desa Sidoasri sebesar Rp18.268.233 untuk 2 kali musim tanam. Setiap kegiatan usaha tani akan menghasilkan pendapatan yang berbeda, tergantung dari besar total biaya yang dikeluarkan dan besarnya penerimaan yang diperoleh petani dari kegiatan usaha tani. Berdasarkan perhitungan RC rasio dan BC rasio, didapat nilai RC rasio sebesar 5,09 dan BC rasio sebesar 3,09 untuk 2 kali musim tanam. Yang artinya, setiap penambahan biaya atau pengeluaran sebesar Rp1 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp5,09 dan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp3,09. Hasil SC rasio lebih besar dari 1 dan BC rasio lebih besar dari 0, berarti usaha tani padi di Desa Sidoasri sudah dijalankan secara efisien atau menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari biaya. Hal ini sesuai dengan penelitian Amili dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa usaha tani padi sawah di Kecamatan Mutilanggo, Kabupaten Gorontalo menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Selanjutnya adalah pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga petani adalah jumlah pendapatan petani dari hasil usaha tani dan dari luar usaha tani dan kegiatan non-pertanian yang diperoleh dalam 1 tahun. Berdasarkan tabel dapat dilihat pendapatan rumah tangga yang terdiri dari pendapatan padi, pendapatan usaha tani lain, dan pendapatan non-usaha tani. Kontribusi pendapatan usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani padi sebesar 90,92%, yang artinya petani padi di Desa Sidoasri bergantung secara dominan terhadap usaha tani, khususnya padi, dan aktivitas produksi pertanian menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Selanjutnya yaitu tujuan kedua, yaitu analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi. Analisis model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara produksi padi dengan faktor produksi adalah dengan model produksi Cobb-Douglas. Faktor-faktor produksi yang digunakan pada usaha tani padi di Kecamatan Candipuro yaitu kepadatan benih, pupuk organik, pupuk urea, pupuk NPK, herbisida, pestisida, tenaga kerja, dan dami musim. Sebelum dilakukan pendugaan terhadap model fungsi Cobb-Douglas, data yang digunakan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada slide yang pertama, yaitu uji asumsi klasik dengan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu data yang mempunyai nilai terdistribusi secara normal. Berdasarkan slide dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode grafik normal probability plot
data terdistribusi normal. Pengujian uji normalitas secara visual cenderung kurang valid, sehingga perlu dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka artinya data tidak terdistribusi normal menurut Ghazali tahun 2016. Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data menyebar secara normal. Uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah uji multikolineritas. Uji multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerans dan nilai VIF. Apabila nilai tolerans kurang dari atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF lebih dari atau sama dengan 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolineritas menurut Ghazali tahun 2016. Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai tolerans pada masing-masing variabel bebas seperti kepadatan benih, pupuk organik, pupuk urea, pupuk NPK, herbisida, pestisida, tenaga kerja, dan dami musim lebih dari atau sama dengan 0,10, dan nilai VIF pada masing-masing variabel bebas juga tidak lebih atau sama dengan 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolineritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Ini adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot. Jika titik-titik pada grafik scatterplot menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu regression standardized residual serta tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Berdasarkan grafik scatterplot pada slide dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu regression standardized residual dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode grafik scatterplot tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Artinya, uji heteroskedastisitas dengan metode analisis grafik scatterplot model regresi layak untuk digunakan. Tabel untuk hasil heteroskedastisitas dengan uji Glasser dapat dilihat nilai signifikansi pada masing-masing variabel bebas, yaitu kepadatan benih, pupuk organik, pupuk urea, pupuk NPK, herbisida, pestisida, tenaga kerja, dan dami musim lebih dari 0,05, yang artinya masing-masing variabel bebas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat pada nilai Darwin-Watson. Pada tabel nilai Darwin-Watson sebesar 2,036, yang artinya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari autokorelasi, sehingga analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian ini dapat dilakukan atau dilanjutkan. Ini adalah uji statistik. Uji statistik bertujuan untuk melihat hubungan serta pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu produksi padi di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro. Uji statistik yang pertama yaitu koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square pada tabel yaitu sebesar 0,951, yang artinya sebesar 95,1% kepadatan benih, pupuk organik, pupuk urea, pupuk NPK, herbisida, pestisida, tenaga kerja, dan dami musim mampu menjelaskan produksi padi, sedangkan sisanya sebesar 4,9% dijelaskan variabel di luar model.
Selanjutnya adalah pengujian secara simultan atau uji F. Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai F hitung sebesar 181,244 lebih besar dari F tabel yaitu 2,06 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara bersama-sama variabel kepadatan benih, pupuk organik, pupuk urea, pupuk NPK, herbisida, pestisida, tenaga kerja, dan dami musim berpengaruh signifikan terhadap produksi usaha tani padi. Uji statistik yang selanjutnya adalah uji T atau parsial. Berdasarkan tabel dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dengan fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut. Len Y sama dengan 3,552 ditambah 0,166 len X1 ditambah 0,001 len X2 ditambah 0,364 len X3 ditambah 0,294 len X4 dikurang 0,031 len X5 ditambah 0,059 len X6 ditambah 0,260 len X7 ditambah 0,250 dami ditambah error. Dengan keterangan Y produksi padi dalam kilo, X1 kepadatan benih dalam kilogram per hektar, X2 pupuk organik dalam kilogram, X3 pupuk urea dalam kilogram, X4 pupuk NPK dalam kilogram, X5 herbisida dalam liter, X6 pestisida dalam liter, X7 tenaga kerja dalam HOK, D untuk dami musim, 1 untuk hujan, 0 untuk kemarau, dan E kesalahan atau error term. Berdasarkan tabel sebelumnya, uji T parsial untuk kepadatan benih X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi karena nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,143 lebih besar dari derajat kepercayaan 10%. Artinya, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang mengatakan variabel kepadatan benih mempunyai pengaruh nyata terima H1 dan tolak H0 terhadap produksi padi sebesar 85,7%. Yang kedua, pupuk organik X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi karena nilai probabilitas signifikan sebesar 0,966 lebih besar dari derajat kepercayaan 10%. Artinya, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang mengatakan variabel pupuk organik mempunyai pengaruh nyata terima H1 dan tolak H0 terhadap produksi padi sebesar 3,4%. Yang ketiga, pupuk urea X3. Secara parsial, pupuk urea berpengaruh signifikan terhadap produksi padi karena nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari derajat kepercayaan 10%. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang mengatakan variabel pupuk urea mempunyai pengaruh yang nyata terima H1 tolak H0 terhadap produksi padi sebesar 99%. Yang keempat, pupuk NPK X4 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi padi karena nilai probabilitas signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari derajat kepercayaan 10%. Yang artinya hal ini sesuai dengan hipotesis yang mengatakan variabel pupuk NPK mempunyai pengaruh yang nyata terima H1 dan tolak H0 terhadap produksi padi sebesar 99%. Kelima, herbisida X5 secara parsial tidak signifikan terhadap produksi padi karena nilai probabilitas signifikan sebesar 0,167 lebih besar dari derajat kepercayaan sebesar 10%. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa variabel herbisida mempunyai pengaruh yang nyata terima H1 dan tolak H0 sebesar 83,3%. Yang keenam, pestisida X6 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi padi karena nilai probabilitas signifikan sebesar 0,023 lebih kecil dari derajat kepercayaan 10%. Yang artinya
Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan variabel pestisida mempunyai pengaruh yang nyata terima H1 dan tolak H0 terhadap produksi padi sebesar 97,7%. Yang ketujuh, tenaga kerja X7. Secara parsial, tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi padi karena nilai probabilitas signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari derajat kepercayaan 10%. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan variabel tenaga kerja mempunyai pengaruh yang nyata terima H1 dan tolak H0 terhadap produksi padi sebesar 99,9%. Yang terakhir, dummy musim. Secara parsial, dummy musim berpengaruh signifikan terhadap produksi padi karena nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari derajat kepercayaan sebesar 10%, yang artinya hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan variabel dummy musim mempunyai pengaruh yang nyata terima H1 dan tolak H0 sebesar 99%. Ini adalah tujuan ketiga, yaitu analisis skala ekonomi atau return to scale. Skala ekonomi atau return to scale untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha mengikuti kaidah increasing constant atau decreasing return to scale. Kriteria uji skala usaha pada fungsi produksi adalah dari elastisitas produksi menurut Simatupang tahun 2016. Nilai elastisitas produksi yaitu dari hasil penjumlahan koefisien faktor produksi yang berpengaruh nyata menurut Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2020. Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai elastisitas produksi padi di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, yaitu EP sama dengan beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 6 ditambah beta 7 ditambah dami sama dengan 0,364 ditambah 0,294 ditambah 0,059 ditambah 0,260 ditambah 0,25 hasilnya yaitu 1,227, yaitu kenaikan hasil yang meningkat berada pada increasing return to scale. Elastisitas produksi pada produksi padi di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro menunjukkan nilai 1,227. Pada posisi ini, skala ekonomi usaha tani padi berada pada kondisi increasing return to scale karena nilai beta I lebih besar dari 1 dan berada di daerah 1 atau EP lebih besar 1. Skala ekonomi pada kondisi ini berarti setiap terjadi penambahan jumlah faktor produksi usaha tani padi yang berpengaruh nyata, pupuk urea, pupuk NPK, pestisida, tenaga kerja, dan musim akan meningkatkan produksi padi yang dihasilkan. Artinya, setiap penambahan faktor produksi padi yang berpengaruh nyata sebesar 1% dalam jumlah yang tetap akan meningkatkan produksi padi sebesar 1,227%. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisis pendapatan usaha tani padi, diketahui pendapatan yang diperoleh petani adalah sebesar 18.268.233 per tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam produksi padi pada taraf nyata 10%, yaitu pupuk urea, X3, pupuk NPK, X4, pestisida X6, tenaga kerja X7, dan dami musim D. Sedangkan faktor produksi yang tidak berpengaruh nyata dalam produksi padi yaitu kepadatan benih X1, pupuk organik X2, dan herbisida X5. Karena nilai probabilitasnya lebih dari nilai signifikansi 10%. Skala ekonomi atau return to scale pada usaha tani padi di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro menunjukkan nilai 1,227. Pada posisi ini, skala ekonomi usaha tani padi berada pada kondisi increasing return to scale karena nilai beta I lebih besar dari 1 dan berada di daerah 1. EP lebih besar dari 1. Artinya, petani dapat menambahkan lagi faktor produksinya. Selanjutnya adalah saran. Penggunaan pupuk urea, pupuk NPK, pestisida, tenaga kerja, dan dami musim dapat lebih diperhatikan dan ditingkatkan dari kondisi saat ini karena
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil produksi padi di Desa Sidoasri. Sedangkan penggunaan herbisida dan pupuk organik tidak perlu dilakukan penambahan karena herbisida dan pupuk organik tidak berpengaruh terhadap produksi padi di Desa Sidoasri. Demikian presentasi hasil laporan tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.